Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Petrus Subowo SJY dalam Resi edisi 19 Juli 2016. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudarinya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudarimu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudariku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudariku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar sabda ini seolah kita bisa tercengang bagaimana sikap Yesus terhadap ibunya. Kita sering kali salah menangkap. Kita sering menangkap bahwa Yesus tidak menghormati ibunya dengan mengatakan, "Siapakah ibuku?" kepada orang banyak, di mana ibunya ada dan ingin bertemu dengan Dia sendiri. Tetapi justru sebenarnya melalui sabda ini Yesus sungguh ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Maria adalah ibunya. Kriteria Yesus untuk menganggap orang menjadi ibunya atau saudara-saudarinya adalah melakukan kehendak Bapanya di surga. Dan persis disinilah Maria adalah orang yang pertama melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Bapa di surga menghendaki agar kita semuanya, termasuk juga Maria, ada dalam keselamatannya, hidup di dalam keselamatannya, hidup di dalam berkat-Nya, hidup di dalam kasih-Nya. Dan persis Maria adalah orang yang menyediakan diri untuk hidup di dalam kasih-Nya itu, hidup di dalam berkat-Nya itu. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa bagi kita semuanya. Maria adalah orang yang dengan tulus melakukan kehendak Bapanya, kehendak Bapa di surga. Maria dengan seluruh kemampuannya mengusahakan di dalam seluruh kehidupannya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa di surga adalah Bapa ingin semuanya termasuk kita hidup di dalam keselamatannya,
Dan untuk bisa hidup di dalam keselamatannya itu, maka Bapa di surga mengutus putranya ke dunia, lahir ke dunia. Dan itu melalui Bunda Maria. Dan Maria sekalipun sulit melakukannya, tetapi dia dengan sukacita, dengan rendah hati dan terbukaan menerima kehendak Bapanya dan melakukannya dengan sepenuh hidupnya. Maka sabda yang kita dengarkan pada hari ini mau menegaskan betapa Yesus amat sangat menghargai ibunya, karena ibunya masuk dalam kriteria Yesus, di mana dia memberikan kriteria sebagai seorang ibu atau saudara-saudarinya adalah dengan melakukan kehendak Bapanya di surga. Maria melakukannya dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui resi hari ini, kita diingatkan, kita diundang, kita dipanggil untuk menjadi ibu Tuhan, untuk menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus sendiri, dan untuk menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus sendiri. Yesus memberikan syarat yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kehendak Bapanya di surga. Bapa menghendaki kita semua tanpa terkecuali untuk bisa hidup di dalam keselamatannya, untuk bisa hidup di dalam kasih-Nya. Dengan kata lain, Bapa ingin supaya kita semuanya diberkati, hidup dalam berkat Tuhan. Itulah kehendak Bapa untuk kita semua. Tidak ada kehendak lain kecuali Allah ingin supaya kita hidup masuk dalam keselamatannya. Allah tidak ingin di antara kita ada yang tidak masuk di dalam keselamatannya, melainkan Allah ingin semua dari kita masuk di dalam keselamatannya. Maka marilah kita membuka hati, belajar untuk selalu masuk hidup di dalam keselamatannya, untuk hidup di dalam berkat-Nya, untuk hidup di dalam kasih-Nya. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semuanya dan memampukan kita hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam berkat-Nya, sehingga kita satu sama lain bisa menerima berkat, sekaligus juga menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.